Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniawan, NPM 1950200066. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Mari kita simak. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Selanjutnya, masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha. Pada kasus ini yaitu kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu atau least cost combination. Untuk menjawab masalah tersebut, perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama ada isoquant atau kurva produksi yang sama. Yang kedua ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Yang ketiga ada isocost atau garis harga. Baik, yang pertama ada isoquant. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contohnya ada dalam tabel 5.3, disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output atau Y dan 150 unit output atau Y. Berikut adalah tabel 5.3, kemungkinan kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Dapat disimak tabelnya. Isoquant punya sifat-sifat yang serupa dengan kurva indifference, cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi. Dapat disimak grafiknya. Isoquant juga dapat didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 tambah 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isoquant untuk output Y sebesar 100 unit. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 2X1 tambah 4X2, yaitu kita substitusikan 100 sama dengan 2X1 tambah 4X2, 100 dikurang 4X2 sama dengan 2X1, 50 min 2X2 sama dengan X1. Hasilnya dapat dilihat dari tabel di sebelah kanan. Selanjutnya ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Di atas telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 yaitu MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini diberikan contoh mencari MRTX X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3. Itu terdapat dalam tabel yang sudah tertera. MRTS X1 X2 dapat dicari dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTX X1 X2 sebagai berikut. Berikut rumusnya. Dapat dikatakan pula bahwa MRTX adalah slope atau sudut kemiringan dari isoquant. Selanjutnya yang ketiga ada isocost atau garis harga. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau isocost. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi. Misalkan ada X1 dan X2 yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalkan M. Untuk membuat
garis harga ini diperlukan data A, yaitu harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan, dan yang kedua, sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut, yaitu M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2, P2 X2 sama dengan M dikurang P1 X1, X2 sama dengan M per P2 dikurang P1 per P2 dikali X1. Persamaan garis harga tersebut dapat digambarkan dalam gambar 5.5. Ini ada kombinasi dua input dengan biaya terendah atau least cost combination. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi selama sigma X2 dikali P2 lebih besar dari sigma X1 dikali P1, maka penggantian sigma X2 oleh sigma X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila sigma X2 dikali P2 sama dengan sigma S1 dikali P1 atau sigma X2 dibagi sigma X1 sama dengan P1 dibagi P2. Untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui syarat keharusannya. Yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2, yaitu sebagai syarat kecukupan. Jika diambil contoh pada tabel 5.5, jika harga X1 sama dengan Rp200 dan harga X2 sama dengan Rp1.000 per unit, maka least cost combination adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini P1 per P2 atau dalam kurung Rp200 dibagi atau per Rp1.000 sama dengan sigma X2 dibagi sigma X1 itu 0,2. Persoalan least cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pada gambar 5.6. Bisa dilihat ya gambarnya. Titik singgung P antara isocost dan isokuan merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan dengan harga-harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan least cost combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalkan diketahui fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 3. Dan harga satuan X1 yaitu Rp5.000 dan harga satuan X2 yaitu Rp3.000. Itu tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Jawabannya yaitu persoalan di atas dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier, sehingga bentuk fungsi tujuan atau objective function menjadi sebagai berikut. Dapat dilihat, fungsi tujuan di atas dapat dibaca yaitu minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor-faktor produksi yaitu X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1 dan X2 dan delta harus sama dengan 0, sedang
derivatif kedua harus positif, delta adalah koefisien Lagrange multiplier. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.